Halo, jumpa lagi di Oki Design Channel. Pada video kali ini kita akan kenalan dengan konsep inheritance, yang mana konsep ini merupakan salah satu fundamental penting yang ada pada teknik pemrograman object oriented. Nah, sebelum kita lihat contoh programnya, penggunaannya di dalam program, dan tentunya untuk programnya kita akan menggunakan bahasa Kotlin dan menggunakan aplikasi Intellisadia. Saya sampaikan dulu sedikit mengenai apa itu sih yang disebut dengan inheritance. Nah, jadi yang namanya inheritance adalah proses pewarisan data secara teorinya ya, data pada sebuah program ke program yang lain. Nah, dalam hal ini yang diwariskan adalah isi dari sebuah kelas, karena ini ngomongin object oriented programming. Jadi data yang ada di sebuah kelas sekaligus juga metodenya itu bisa diwariskan ke kelas yang lain. Nanti efeknya adalah kita bisa menghemat baris-baris perintah yang sama, yang tidak perlu. Jadi dia cukup membaca baris perintah yang satu yang ke yang lainnya. Sehingga nanti efeknya adalah ada kelas yang akan memberikan data, ada kelas yang akan menerima datanya. Nanti istilahnya ada yang namanya superclass dan ada yang namanya subclass. Kelas bapak dan kelas anak, ya itu secara teorinya, secara definisinya. Nah, sekarang langsung aja ya kita lihat contoh penerapannya di dalam program. Untuk yang pertama, saya tunjukkan dulu ada satu buah program yang belum sama sekali menggunakan teknik ataupun konsep inheritance ataupun turunan. Dan di sini kita bisa lihat di dalam tampilannya sudah tersedia ada 3 buah kelas ya sebetulnya ya, ada 3 buah kelas, atau yang pentingnya kita lihat di 2 kelas. Yang pertama ada namanya kelas bujur sangkar, dan yang kedua namanya adalah kelas kubus. Dan di sini sebagai contoh kita akan membuat sebuah kelas yang nanti fungsinya adalah untuk menghitung sisi dan juga volume. Sekilas ya mengenai contoh program ini, saya sampaikan bagaimana alurnya. Jadi fungsi untuk kelas ini adalah kita akan menghitung luas dari bujur sangkar, karena ini mungkin
Secara teori ini adalah yang namanya bujur sangkar adalah bangun datar, jadi hanya punya sisi, hanya punya luas seperti itu. Dan pasang yang lain namanya adalah kubus. Ini fungsinya adalah untuk menghitung volume, ya, untuk menghitung volume. Jadi karena dia punya bangun ruang, ya, namanya adalah bangun ruang. Ada 3 sisi. Kita lihat di sini untuk bujur sangkar ataupun kubus, tentunya kita sudah tahu atribut yang dipunyai adalah namanya adalah sisi, baik bujur sangkar ataupun yang namanya adalah kubus, ya. Kemudian di kelas utamanya, di mainnya ini masing-masing kita bikin sebuah objek tersendiri. Untuk kelas bujur sangkar yang ini, ya, namanya obj sangkar kita buat, dan satu lagi namanya adalah obj kubus. Ini untuk kelas kubus. Jadi masing-masing kita buat ada 1-2 objek untuk kedua kelas ini. Kemudian dari masing-masing kelas kita masukkan nilai ke objeknya menggunakan masing-masing atribut. Di sini objek dari bujur sangkar menggunakan metode atribut sisi, ya. Jadi dia baca yang ini nih. Bisa dilihat kalau kita klik di sini akan memblok ke sini ceritanya, ya. Dia baca ke sini. Kemudian yang kubus juga menggunakan atribut sisi. Dia juga membaca ke sini, ya. Kita bisa lihat. Jadi nanti begitu dijalankan ini programnya, dia akan mengirim data ke masing-masing ini. Yang bujur sangkar masuk ke sini areanya, yang kubus masuk ke sini. Nanti setelah selesai dia akan menghitung, ya. Akan dihitung. Nah, dan ini pada akhirnya akan ditampilkan di bagian yang ini, ya. Jadi bagian ini akan ditampilkan perintahnya untuk menghitung luas. Ini membaca perintah ini, metode yang ini dibaca, akan tampil, dan juga menghitung volume juga akan tampil, ya. Dibaca yang ini. Yang ini, ya, hitung volume. Sekarang saya langsung tunjukkan saja contoh hasil programnya pada saat dijalankan. Kita jalankan dulu, ya. Kita jalankan nanti programnya. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini tampilannya. Pertama muncul bujur sangkar, jadi dia baca yang bagian ini, ya. Terus bujur sangkar muncul 5, baca dari sini sisi muncul angka 5 karena di bujur sangkar dia isi dengan angka 5 dan diisi dengan angka 5 di sini, ya. Tampil jadinya. Kemudian hitung luas, dia akan membaca bagian yang ini, hitung luas. Jadi nilainya artinya 5 dikali dengan 5 dapatlah 25. Begitu juga halnya dengan yang bujur sangkar. Yang bujur sangkar pertama ditampilkan, yang kubus maksud saya. Yang kubus muncul angka 6. Nah, angka 6 kenapa? Karena diawali dengan angka 6 di sini. Angka 6 dimasukkan dengan angka 6 di sini. Setelah itu dihitung volumenya. Nah, hitung volumenya dia baca bagian yang ini, ya, sisi kali sisi dapat sisi. Jadi 6 kali 6 kali 6 dapat 216. Jika seperti itu proses program ataupun cara kerjanya. Tapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah kita bisa lihat ternyata di kubus dan di bujur sangkar mempunyai atribut yang sama-sama sisi, ya, sama-sama sisi bentuknya. Nah, karena sama seperti inilah maka kita bisa menghemat garis perintahnya dengan cara kelas kubus ini cukup meminjam atribut si bujur sangkar. Artinya ini kita buang, ya. Ini bisa kita buang, dan dia kelas kubus bisa membaca atribut dari bujur sangkar. Nah, cara seperti ini bisa dilakukan di konsep Object Oriented Programming. Nah, prinsipnya akhirnya kenapa bisa? Karena kita gunakan konsep inheritance. Jadi kelas bujur sangkar ini akan menjadi superclass di sini. Dan yang ini akan menjadi subclass. Ya, namanya menjadi subclass. Jadi kelas superclass, kenapa? Karena dia mempunyai atribut, sedangkan subclass ini dia yang akan meminjam. Seperti itu, ya, nantinya. Nah, sekarang saya tunjukkan contohnya bagaimana kedua program ini kita ubah ke dalam bentuk inheritance, ya. Program ini kita ubah ke inheritance. Saya tunjukkannya langsung. Ini dia bentuknya, ya.
Nah, ini dia bentuknya. Kita lihat di sini ada perbedaan. Saya kembalikan dulu ke sini. Kita lihat di Kubus ini, di sini ada atribut sisi, tapi di sini sudah tidak ada lagi. Dia sudah meminjam ataupun menggunakan dari kelas bujur sangkar. Nah, caranya supaya dia bisa minjam tadi yang sudah disampaikan di sini, maka dia harus menjadi subclass atau anak dari kelas bujur sangkar. Nah, di program ataupun di Kotlin itu caranya harus ditambahkan beberapa keyword. Yang pertama, untuk kelas bujur sangkar ditambahkan keyword namanya open di sini. Dipakai perintah open di sini, keyword open, dan di kelas bujur sangkarnya ditambahkan perintah seperti ini. Nah, ini perintahnya, artinya kelas Kubus merupakan anak dari bujur sangkar, sehingga Kubus bisa meminjam atribut ataupun metode dari kelas bujur sangkar, dan caranya dia bisa menggunakan perintah super. Ya, jadi super ini adalah perintah untuk meminjam ataupun menggunakan atribut dari kelas supernya. Ya, ini saya tandain juga di sini, namanya ini super class, jadinya ini namanya adalah subclass. Jadi karena dia meminjam kelas atribut dari bujur sangkar, maka tambah perintah super. Ya, namanya adalah super, dia pinjam dari yang ini. Hingga pada saat dijalankan, yang ininya sama ya, juga berubah seperti tadi. Walaupun di sini ada perintah membaca sisi, padahal di Kubus ini nggak ada ya sisi ya, tapi sebenarnya sisi yang dia pakai adalah dia pinjamnya si bujur sangkar, dipinjam untuk memasukkan isi nilai 20. Dia pinjam untuk menghitung volumenya pakai perintah super. Jadi walaupun di sini ada perintah memasukkan data ke atribut sisi, tetapi sebetulnya di Kubus itu nggak ada, dia meminjam dari kelas yang di atasnya ataupun super kelasnya. Kira-kira ini yang disebut dengan ataupun konsep dari inheritance. Bayangkan saja kalau seandainya ada kelas-kelas yang punya baris perintah yang banyak, ternyata datanya ataupun atributnya itu bisa diambil dari kelas lain, maka tentunya akan menghemat seorang programmer untuk menggunakan atribut dari kelas yang lain tanpa harus mengulang lagi ketika yang sama. Saya kira seperti itu contoh penggunaan dari inheritance. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh konsep inheritance di program yang lain, yang mana ini bedanya adalah akan ditunjukkan bahwa satu buah kelas itu dia bisa menjadi subclass, sekaligus dia bisa menjadi superclass untuk kelas yang lain. Kita bisa lihat di sini contohnya, langsung aja ya ke sintak programnya. Kita fokus ke 3 blok kelas ini, ada namanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita bisa lihat yang pertama kelas A, open kelas A, ini berarti dia sudah menjadi superclass karena di sini sudah ada perintah opennya. Kemudian di kelas B kita lihat juga ternyata dia juga open class. Ya, artinya ini juga sebuah superclass, tetapi sekaligus dia juga merupakan anak dari kelas A ataupun jadi sebuah subclass dari sebuah kelas yang lain, kelas A ini ya. Jadi kelas B ini merupakan subclass dari kelas A, tetapi dia merupakan sebuah subclass dari kelas lain. Nah, siapa yang menjadi subclass dari kelas B adalah kelas C ini ya. Kelas C ini kita lihat ini tidak open, berarti ini subclassnya, dan kita lihat dia merupakan subclass dari kelas B di sini ya. Nah, ini dia, kita bisa lihat ini berurutan. Jadi kelas A dia punya anak kelas B punya lagi anak maupun subclassnya kelas C. Ya. Jadi ketiganya ini bisa saling terkait sehingga pada saat dijalankan satu buah objek kita buat dari kelas C ya, namanya M1. Tetapi kita bisa lihat dari metode-metode ini yang dipakai, dia bisa menggunakan seluruh data dari kelas yang lain. Misalnya seperti ini. Objek dari kelas C dia pakai metode hello. Kita lihat di sini di kelas C itu nggak ada metode hello, tapi ada di kelas B dia bisa pakai.
karena dia merupakan anak dari kelas B, dia bisa pinjam ya. Kemudian data ini punya dia sendiri di kelas C, memang bisa dipakai sama objeknya, dan tampil objek dari kelas C ini dia menggunakan ataupun pinjam dari kelas A ya, karena kelas C merupakan anak dari kelas B dan B merupakan anak dari kelas A, maka di kelas C pun bisa menggunakan dari kelas A. Nah, konsep ini disebut dengan multi level inheritance namanya. Jadi dia saling bertingkat. Ya, ini contoh konsep inheritance yang kedua. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan, langsung saja saya tunjukkan. Ini namanya, atau sebelum ke sini saya jalankan dulu programnya ya, untuk memastikan di kelas yang ini. Kita jalankan dulu. Nah, kita jalankan programnya. Jalankan programnya. Nah, munculnya seperti ini ya. Hai, nama saya Oki, salam kenal. Jadi kita bisa lihat, pertama dia membaca hello ini. Hello dia baca sama dari kelas B, muncul di sini dari ini ya. Muncul hi-nya di sini. Kemudian langkah berikutnya ambil data ya. Dia baca metode data, yang ini dibaca nama saya super nama ya, dia pakai super nama, berarti dia supernya ini dia menggunakan atribut dari kelas A. Dia pinjam untuk memasukkan data dari sini, dari mainnya ya, dari mainnya. Kemudian terakhir salam kenal juga ambil di kelas A. Kira-kira seperti itu contoh dari multi level inheritance. Nah, sekarang langsung aja kita lihat contoh yang berikutnya. Kalau yang ini namanya multi inheritance, yang berikutnya ada yang namanya hierarchical inheritance. Ini menunjukkan bahwa satu buah kelas, satu buah superclass itu bisa punya dua buah subclass. Jadi saya ulangi, yang namanya hierarchical adalah satu buah superclass itu bisa punya dua buah subclass. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Langsung saja di sini kita lihat ada tiga buah kelas atribut, kelas wujud sangkar 2 sama kubus 2 namanya ya. Nah, kita bisa lihat atribut ini open class, berarti ini adalah superclassnya ya. Ini adalah superclass. Sedangkan kita lihat wujud sangkar sama kubus, di belakangnya ini sudah ada keyword atribut ya. Atribut ini adalah nama kelas ini. Ini juga atribut nama kelas ini, sehingga kelas atribut punya dua buah subclass, yaitu wujud sangkar 2 sama kubus. Nah, konsep seperti ini bentuknya disebut dengan hierarchical. Intinya satu buah superclass bisa mempunyai dua buah subclass. Sehingga untuk pada saat dijalankan pun programnya itu sama saja. Dari wujud sangkar ya, wujud sangkar sama kubus dia bisa sama-sama menggunakan atribut dari kelas supernya. Nah, ini sisi kita lihat sisi yang dibaca di kelas kubus ya, kelas wujud sangkar, dan di kelas kubus kita bisa lihat di sini nggak ada sama sekali namanya atribut sisi, tetapi dia pakai ya, dia pakai atributnya di sini sisi, dan ternyata ini merupakan meminjam dari superclassnya, dia pakai yang ini untuk menggunakan atau menampilkannya. Dan ditampilkan di sini seperti itu, menghitung luasnya. Kalau dijalankan ini programnya, jadinya pasti jalan ya, karena sudah dihubungkan antara subclass sama superclassnya. Jadi dia pakai perintah menampilkan wujud sangkar sama kubus masing-masing. Ada hitung luas 1000, hitung volume 125 yang wujud yang ini. Dia baca yang ini, hitung volume sama hitung luas, dan yang digunakan adalah atribut dari kelas atribut ya, kelas supernya. Ada pilihan super di sini, dia baca. Oke, kira-kira seperti itulah contoh penggunaan konsep inheritance dalam sebuah program.
Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.